Saudara, terkait dengan kasus narkoba yang dilakukan oleh seorang irjen yang mantan Kapolda Jawa Timur, mari kita dengarkan, mari kita tonton video berikut ini. Video lama Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat viral di media sosial. Dalam video itu, Teddy memberikan arahan jika ingin kaya jangan menjadi anggota polisi. Video tersebut ternyata mendapat respon dari Menko Polhukam Mahfud MD. Video tersebut diduga disampaikan Teddy saat memberikan arahan kepada sejumlah anggota Polda Sumbar. Menurut pria yang kini terjerat kasus peredaran narkotika itu, menjadi polisi adalah wujud pengabdian. Ia juga berpesan agar berhati-hati dalam bertugas. Disebutnya sebagai anggota Polri, mereka tak boleh gegabah dan pamrih dalam mengambil tindakan. Ia pun menegaskan agar anggotanya tidak berorientasi mencari uang di wilayah Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa mengatakan anggota hanya perlu mengerjakan tugas dengan baik, otomatis rezeki mengikuti. Bahkan ia mewanti-wanti agar anggotanya tidak menjadi backing dalam suatu tindak kejahatan. Ternyata masih ada anggota yang nakal, masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Kawan-kawan semua, sebelum saya lanjutkan, saya ada berita bagus kepada Anda, bahwa kita melihat ada perusahaan-perusahaan asuransi yang bangkrut, ada perusahaan asuransi yang tidak mau membayar kliennya, ada perusahaan asuransi ketika mau membayar kliennya banyak alasan sehingga klaim daripada nasabahnya tidak dibayar. Nah, untuk itulah saya ingin menyampaikan hal ini kepada Anda, bahwa Anda membutuhkan insurance broker. Broker insurance ini adalah suatu lembaga atau perusahaan yang di bawah otoritas jasa keuangan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu, membela orang-orang yang ataupun nasabah-nasabah asuransi. Salah satu yang sangat bagus dalam melaksanakan tugasnya sebagai insurance broker adalah Safe Insurance Broker, disingkat SafeBro. Kalau Anda butuh asuransi, hubungi mereka. Mereka ada di sana untuk kepentingan Anda. Your safety is their priority. Pada saat ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang kasus yang menyangkut kepolisian Republik Indonesia. Saya tidak menyoroti ataupun masuk kepada substansi permasalahannya. Akan tetapi karena saya sudah lihat dalam 2 bulan terakhir ini terutama sudah begitu banyak dikupas masalah hal ini. Akan tetapi saya datang dari sudut pandang edukatifnya, ya, untuk berbagi dan memberikan motivasi kepada kawan-kawan, terutama orang-orang muda yang ingin menjadi polisi ataupun yang sedang menjabat sekarang di kepolisian. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kredibilitas Polri pada saat ini benar-benar berada di titik nadir. Kasus Ferdy Sambo adalah kasus yang luar biasa busuknya. Seorang jenderal, bukan hanya jenderal,
tetapi pejabat tertinggi, salah satu pejabat tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia, Kadif Propam, ya, membunuh seorang prajurit anak buahnya yang berada di lingkungan ataupun wilayah kekuasaannya secara langsung. Saya mau bertanya kepada Anda, masih adakah kejahatan yang lebih buruk atau lebih jahat daripada kejahatan seperti ini? Tadinya saya tidak percaya kalau istrinya pun ikut merancang pembunuhan itu. Hampir saja saya terpesona dengan informasi yang diberikan bahwa itu adalah pelecehan seksual. Hampir saya masuk ke situ. Tetapi lama-lama sesudah saya coba lihat, teliti, ya, dan akhirnya Bareskrim meng-SP3-kan kasus, ya, kasus pelecehan seksual. Tidak terbukti. Dan memang kalau dirangkai tidak ada alasan untuk dapat mempercayai hal itu. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana seorang istri yang mendampingi suami bukannya melarang, tetapi justru mendukung untuk melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Ini persoalan yang sangat serius di kepolisian. Kemana itu, ya, doktrinasi, kemana itu pendidikan perwira, kemana itu materi-materi yang disampaikan selama ini? Bahkan seorang yang dipilih ataupun diangkat oleh presiden menjadi jenderal bukan main-main loh, ya, sudah bermain intel segala macam, seleksi dan sebagainya, sampai akhirnya dia diputuskan menjadi seorang jenderal. Itu bukan main-main, dan itu wajah kepolisian Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah judi, ya, masalah judi online. Kita dapat melihat bagaimana judi online ini sepertinya atau seolah-olah tidak pernah bisa diberantas. Padahal itu masalah simpel sebetulnya. Terorisme yang jauh lebih susah daripada ini bisa diberantas oleh polisi. Tapi kenapa ini tidak bisa? Anda bisa menjawab, karena masalah uang. Artinya, di Kepolisian Republik Indonesia ini juga, ya, pengabdian kepada masyarakat, komitmen polisi, ya, sudah dicemari ataupun diberhamba oleh uang. Jadi bukan hanya kejahatan langsung yang dilakukan kepada anak buahnya, kejahatan kepada masyarakat, masalah judi pun sudah menjadi bahagian daripada polisi itu sendiri. Ya. Tentu saya tidak bermaksud polisi itu seluruh polisi yang 400.000 orang, enggak. Adalah oknum-oknum tertentu yang sudah terbukti itu. Tidak bisa disangkal itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang kita lihat sekarang ini, yang besar-besar kita bicara, bagaimana seorang irjen, jenderal menjadi pengedar narkoba. Luar biasa ini. Masih ada kejahatan yang lebih besar daripada itu? Dia yang harusnya menjaga, tetapi justru dia pelakunya. Memang sudah santer kita dengar ini, bahwa irjen ini, ya, isu-isu sudah banyak kita dengar bahwa dia adalah seorang pemain, ya, bahkan pengedar, ya, narkoba ini. Tetapi kelihatannya selama ini orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang juga di lingkungan Intel ataupun kepolisian atau BNN sendiri mungkin sedang menabung untuk satu saat ini dibuka, dan ini saatnya. Saya salut dengan Pak Kapolri, ya. Kelihatannya tidak gampang
buat Kapolri untuk mencari jarum di semak-semak. Inilah yang terjadi di lingkungan Polri ini sekarang. Sehingga untuk mengambil satu persatu yang bermasalah ini bukan menjadi urusan yang sederhana. Ya, bukan menjadi urusan yang sederhana. Tetapi kelihatan di sini ya, bahwa Kepolisian Republik Indonesia betul-betul dicemari oleh pimpinannya sendiri. Ini yang merusak, bukan dilakukan oleh anak buahnya, tetapi pimpinannya sendiri yang sampai menyeret banyak orang. Kadif Propam, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo menyeret begitu banyak orang masuk ke jurang kehancuran dalam karir kepolisiannya. Demikian juga kasus narkoba ini. Begitu banyak orang terseret akhirnya ke dalam jurang kehancuran oleh karena kelakuannya. Oleh sebab itu, kepada kawan-kawan, saya mengenal banyak polisi yang baik. Saya mengenal banyak polisi yang jujur. Ya, saya mau berpesan kepada kawan-kawan. Ya, pertahankan integritas Anda dan orang-orang muda yang mau masuk ke kepolisian. Jangan takut, tetapi saatnya Anda masuk ke kepolisian untuk bisa memperbaiki apa yang terjadi di dalam kepolisian itu sendiri. Kepada Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit, saya ucapkan terima kasih. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini, dan tidak gampang. Banyak orang yang menyalahkan, memaki-maki Kapolri, tetapi menurut saya tidak saatnya. Saatnya pada saat ini mendukung Pak Kapolri, mendoakan beliau, dan membantu melakukan apa yang bisa dibantu agar dia bisa membersihkan instansi, membersihkan lembaga yang sedang dia pimpin sekarang ini. Kawan-kawan semua, para penegak hukum, baik di kepolisian ataupun penegak hukum yang lain, ya, secara konsisten saya akan selalu berkata, live beyond the law. Kalau Anda live beyond the law, maka pengedar narkoba tidak akan terjadi dari penegak hukum. Pembunuhan tidak akan terjadi dari penegak hukum. Bahkan mestinya mereka adalah para pengelola, para benteng terakhir keadilan, benteng terakhir kebenaran, benteng terakhir penegakan hukum di negara kita ini. Love.